disyukuri aja. Kalau kita lihat ya, kalau kita sudah nyampe di Jepang, kerja di Jepang, kok ngerasa berat, nggak semangat, mudah mengeluh, lihatlah waktu kamu masih proses di Jepang, di Indonesia. Jadi kita harus waktu kita down itu kita harus mengingat lagi perjuangan kita waktu di Indonesia gitu ya. Betul. Jadi itu tadi dari teman-teman kita yang itu bagian pengelasan. Dan sekarang mari kita tanyakan lagi dari senpai kita yang mana beliau ini sudah yang untuk yang kedua kalinya Di bidang lain. dua kalinya datang ke Jepang. Dan itu di bidang pertanian. Ya. Dan kemarin itu juga ada yang di bidang dan ini informasi juga ya buat teman-teman sekalian yang ingin ke Jepang, bahwa di Jepang itu sejak tahun 2019 itu ada namanya visa Tokutegino. Kalau kita mengambil visa Tokutegino itu, jadi kita bisa pindah pekerjaan juga di sini. Jadi setelah selesai magang misalnya 3 tahun, terus teman-teman ingin melanjutkan kerja di sini. Kalau dulu itu sebelum tahun 2015 atau 2016 itu buat Kensusei atau visa magang itu hanya 3 tahun dan tidak boleh lagi kembali ke Jepang. Tapi setelah 2015 atau 2016 saya tidak tahu pastinya, itu sudah berubah. Jadi teman-teman bisa melanjutkan sampai kapanpun. Terutama 2019 itu ada visa Tokutegino. Jadi Tokutegino itu ada namanya juga Tokutegino Ichigo dan Nigo. Jadi bagian pertama dan bagian kedua. Jadi bagian Ichigo ini itu 5 tahun. Setelah teman-teman misalnya selesai 5 tahun, kemudian ada namanya tes ya untuk mengambil visa Nigo. Kalau seandainya teman-teman lulus, itu bisa seterusnya di sini. Jadi bisa tinggal di sini selamanya boleh. Bisa juga bawa keluarga di sini. Tapi kalau Tokutei Ichigo itu belum bisa ya. Di informasi buat teman-teman yang ingin melanjutkan karir di Jepang, ingin tinggal di sini bersama keluarganya, selingkuhannya dan lain-lain sebagainya. Ya, itu boleh ya. Tapi juga harus tes dulu. Dan selama yang kita ketahui selama ini itu ada 14 bidang yang disediakan oleh pemerintahan Jepang. Dari 14 bidang itu ada 3 bidang yang sudah disahkan untuk bisa mengambil Tokutei Nigo ini. Dan bidang itu ada bidang perkapalan atau pengelasan ya, di bidang perkapalan, dan ada juga di bidang konstruksi dan Funayo Kogyo gitu ya. Mungkin ini saya tidak tahu artinya itu, tapi mungkin juga di bidang kelautan ya. Jadi itu 3 bidang yang bisa mengambil Tokutei Gino Nigo. Dan yang lainnya berarti masih ada 11 bidang yang masih diusahakan oleh pemerintah Jepang, masih dalam proses ya, masih digodok supaya bisa mengambil Nigo juga. Jadi tidak hanya 3 tahun terus Tokutei Gino pertama kemudian pulang, tidak begitu ya. Nanti lagi diproses, jadi lagi diusahakan juga. Ya, untuk teman-teman yang ingin bekerja di Jepang, ya terus semangat. Dan juga untuk masa depannya, untuk kedepannya ya, Jepang ini akan membutuhkan tenaga dari orang asing, itu akan membutuhkan banyak sekali tenaga asing. Karena kita tahu bahwa di Jepang itu ada masalah shoshi koreka. Jadi masalah kekurangan anak dan orang tua yang makin harinya makin menua. Jadi di sini banyak sekali dibutuhkan, yaitu masalah tenaga kerja seperti kaigo ya, untuk merawat orang-orang tua. Dan juga karena kekurangan anak tadi, dan juga orang Jepang itu tidak mau juga bekerja yang istilahnya yang agak kasar ya. Ya. Jadi ini juga suatu peluang bagi kita untuk mengisi kekosongan-kekosongan tenaga kerja tersebut.
Ya, makanya seperti yang saya bilang sebelumnya, ini ada teman kita yang dari pertanian yang balik lagi ke sini 2 kali di bidang pertanian. Dan ya, kita tanyakan bagaimana kesannya setelah kembali lagi ke sini, dan kenapa beliau masih ingin kembali lagi ke sini padahal beliau itu sudah berkeluarga. Dan juga di Indonesia sudah membuka usaha yang termasuk lumayan sukses ya, tapi beliau masih ingin mendapatkan yen begitu. Jadi untuk lebih jelasnya mari kita tanyakan kepada beliau. Konnichiwa. Konnichiwa senpai. Konnichiwa. Ya, Gimana silakan Pak Senpai ya, Mas Senpai ini silakan tolong sebagai apa ya, yang untuk yang kedua kalinya datang ke Jepang. Jadi, Betul. Sambil ngerokok apa Mas? oh tidak Pak, silakan, santai relax saja Mas. Ya. Jadi kenapa Masnya ini pingin balik lagi ke Jepang, pingin bekerja di sini, padahal Masnya kan sudah berkeluarga, jauh dari keluarga, anak istri, gitu ya. Dan kemarin juga setelah pulang ke Indonesia membawa duit yang lumayan dan juga telah membuka usaha kemarin, dan ternyata masih ingin bekerja lagi ke sini. Dan itu bekerja di bidang pertanian. Apakah bekerja di bidang pertanian di Jepang itu enak begitu ya? Kalau menurut saya udah enak Mas. Soalnya ini kekeluargaan kan, bukan kayak PT, bukan. Jadi industri keluarga lah. Jadi diibaratkan udah dianggap kayak keluarga sama orang Jepang sini. Oh, sama bos sendiri itu. Iya. Oh, jadi Masnya ini bekerja di pertanian itu bukan di PT ya Mas ya, tapi ini pertaniannya perorangan. Orang. Hmm. Jadi udah kayak keluarga Mas. Jadi kalau pas di Indonesia kemarin suka telepon-teleponan Mas, masih dibutuhkan gitu loh. Oh. Jadi kita perasaannya nggak enak gitu. Oh begitu. Sebenarnya jauh dari keluarga itu agak gimana ya, tahulah rasanya gimana. Itu teleponan itu sama juragannya yang Iya. laki-laki apa yang istrinya yang perempuan Mas? Dua-duanya Mas. Dua-duanya. Iya. Sudah dianggap anak sendiri lah. Sama baik sama bosnya. Jadi kita usaha keluarga itu dikerjakan bareng sama keluarga. Orang asingnya cuma 2 Mas. Oh, 2 aja. Dua Jadi sampean sama temannya begitu ya. Iya. Hmm. Terus balik lagi ke sini itu karena pertama ekonomi Mas. Di Indonesia kan belum menentu gitu loh. Ah, begitu ya. Dibilang usahanya kemarin jalan ya jalan, tapi kan buat masa depan anak kita kan perlu kita pikirkan untuk kedepannya. Oh, begitu. Jadi buat kehidupan sehari-hari usaha kemarin itu sudah cukup Sebenarnya lah. sudah cukup, tapi kan buat masa depan anak kan kita harus memikirkan lebih jauh Mas. Oke, saya paham. Jadi kalau boleh tahu Mas, itu setelah dulu 3 tahun ya Mas ya? Iya 3 tahun, alhamdulillah selesai Mas. Dan ini untuk yang kedua kali ini berapa lama rencananya mau bekerja di sini Mas? Sebenarnya rencana 2 tahun, tapi kan sama bosnya ini di sak penake lah. Terserah gitu, mau 2 tahun mau seterusnya silakan, tapi kan saya keluarga ya pulang dulu, enggaknya 2 tahun pulang dulu, kalau mau kesini lagi ya bisa gitu. Oh begitu. Tergantung kita nanti gimana, tapi kita yang penting di sini kerja, enjoy, terus nikmatin aja ini. Masalah rezeki itu udah diatur Mas, jadi kita kerja itu cuman menjalankan amanat dari sana. Kan gitu kan. Iya betul Masalah sekali. rezeki itu janganlah dipikir lah, nggak usah kerja ke Jepang langsung mikir rezeki, gajinya gini-gini, nggak usah dipikirkan, itu udah
diatur sama yang di sana. Jadi kita kerja itu niatnya ibadah apa itu udah rileks, udah gak usah mikir gaji. Oh, kalau boleh tahu Mas, suka duka bekerja di bidang pertanian itu bagaimana Mas? Mungkin ya ada juga ya pendengar yang masih kerja di Indonesia, yang masih ingin ke Jepang ya, yang masih di Indonesia itu, yang juga ingin atau yang sedang ingin menggeluti di bidang pertanian juga sama seperti Mas. Jadi mungkin bisa menyampaikan atau memberikan informasi mengenai bidang pertanian khususnya Mas. Ini dukanya dulu aja ya. Ya dukanya Mas, oke. Kalau dukanya itu orang pertanian ya boyoknya gitu siap Mas. Boyok terus kita kerja hujan, kalau hujan di sawah itu udah biasa, panas apa pas salju apa gimana, musim dingin tangan kita kaku apa gimana itu udah pasti. Terus diomelin ya udah wajar lah, kalau orang pertanian itu udah biasa. Itu masih konvensional itu Mas, masih pakai tangan biasa. Yang saya lihat misalnya kayak di YouTube atau misal di Instagram itu orang Jepang itu rata-rata sudah memakai mesin semua Mas. Iya mesin, tapi kan kalau manen kita masih manual. Terus nanam kita manual, belum sepenuhnya. Terus mesin itu enggak, kalau nyangkul itu udah pastilah mesin. Kita tinggal nanam, manen itu. Kalau sukanya banyak Mas, kita makan itu kan sayur di sini mahal. Sayur kan kita udah bebas. Sayur terus kita nasi kan kita nanam sendiri, udah dikasih sama bose. Enaknya gitu. Oh, jadi sayur itu, beras itu pun juga dikasih, disediakan gitu. bosnya. Iya. Ya enaknya gitu Mas, pertanian. Jadi agak irit lah. Oh. Ya ini informasi baru juga ya, terutama bagi kami yang bekerja di bagian bidang pengelasan. Yang kami harus beli sayur setiap hari, itu harus belanja ke Supa dan juga membeli beras juga ya. Iya. Mungkin untuk lebih jelasnya mungkin kita tanyakan kepada Mas Bayu tadi ya. Kira-kira dalam sebulan itu berapa pengeluarannya Mas untuk beli sayur dan beras juga Mas? Kalau di sini kan orangnya hampir berapa orang ya? Hampir 9 orang lah. Jadi per bulannya itu iuran itu 1 mang 5.000. Jadi dirupiahin berarti sekitar 1.500.000-an lah. Itu buat beli beras sama lauk sebulan, buat yang ini, buat yang piket. Kan di sini kan piket paling enggak satu grup itu 2 hari, dan satu grup itu kadang ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Jadi dibuat grup buat piket, masaknya itu minimal belanja ya 300.000. 300.000. Iya 300.000 per sekali belanja buat beli sayur. 300.000 belanja itu maksudnya belanja apa nih Mas? Belanja sayur ya. Oh, belanja setiap hari? Iya. 300.000. Oh ya. Itu buat berapa orang? 9 orang ya Mas? Buat 9 orang. Oh, oke. Jadi kita tanya lagi sama Masnya tadi yang kerja di bidang pertanian. Iya siap. Jadi seperti yang Mas bilang tadi ya, kalau seperti yang dibilang oleh Mas Bayu tadi, dia itu membutuhkan duit tambahan, yaitu untuk makan, terutama beli sayur dan juga beli beras ya. Betul. Tapi Masnya sendiri itu gratis ya. Iya gratis. Malah gini Mas, kalau seumpama bosnya itu masak apa yang agaknya kita belum pernah makan gitu, kita sering dikasih Mas. Jadi disuruh nyobain gitulah. Wow. Ya belum pernah kita makan di Indo apa gimana gitu. Terus enaknya juga ini, kalau di perusahaan kan ini ya banyak jisuse gitu ya. Kalau saya kan cuman perorangan, jadi kan enaknya seumpama
bosnya itu lagi moodnya itu bagus, itu kita dikasih bonusnya juga lebih, Mas. Oh. Gitu. Bonus Mas ya. Bonus. Bonusnya ini Alhamdulillah ada, berupa duit begitu ya. Iya, duit, terus kita diajak healing gitu kan, Oh. healing bersama keluarga. Diajak healing itu maksudnya diajak jalan-jalan gitu. Betul. Keluar kota seperti itu. Iya, pas liburan kita diajak gitu, kita dikasih jajan buat jajan di Kamar ya. rekreasi gitu kan. Oh. Enaknya gitu kalau di perusahaan perorangan gitu. Oh, oke. Alhamdulillah bonusnya ada aja, Mas. Jadi ini mungkin kelebihan ya Mas ya. Iya, Karena termasuk- kalau di perusahaan kami yang PT ibaratnya gitu ya. Jadi tidak ada hal-hal yang seperti itu ya. Mungkin di Muri. di di tempat kami karena memang Kensusei-nya itu ada sekitar 9 sampai 10 orang. Jadi mungkin kalau harus mengeluarkan duit mungkin jadi jumlahnya banyak gitu ya. Iya. Jadi seperti tempat Mas cuma hanya 2 orang. Jadi mungkin lebih sedikit barangkali Ya, Mas ya. kayak panenan kita umpamanya harganya lagi tinggi itu, Mas, kan bosnya seneng itu, Mas. Iya, Itu kita dikasih itu dapat bonus lagi. bonus lagi. Oh, wah jadi dari segi pengeluarannya itu Masnya itu lumayan sedikit begitu ya Mas ya? Oh ya, ya ini agak lumayan sedikit, Mas. Oh. Jadi Ya, intinya ini bisa. pengeluaran Mas itu apa itu Mas? Maksudnya buat jajan saja begitu Mas ya? Ya jajan terus hari Mas Kakak. ini kayak peralatan kerja kita telat dikasih sama bosnya, kita beli sendiri gitu kan. Kayak sarung tangan itu sebenarnya dikasih, tapi kan kebutuhan kan ini apa sering telat gitu kan, kita beli. Terus kayak kita suka mau makan apa gitu kan, Oh, kita begitu. beli sendiri gitu. Hmm. Kita hobinya apa, hobi mancing ya, kita harus beli sendirian, Umpan. hobi mancing gitu. Oke. Jadi ya yang namanya kita di luar negeri, di Jepang itu jauh dari keluarga, itu untuk mensiasati supaya kita itu tidak kesepian, tidak homesick lah istilahnya. Itu bagaimana cara mensiasati itu Mas? Ya kayak gini, kita pas libur bareng kita main ke tempat teman, terus ngobrol-ngobrol bareng. Nah ini ada temen lagi yang dari Surabaya. Sini Mas. Ya, Mas, silakan Mas. Ya, ini datang lagi teman kita dan teman yang kita ini udah balik yang ketiga kali Mas. Bayangkan yang 3 kali ya. Jadi ya. Silakan Mas, tolong ambil kursinya satu kursi. Oh, sini. Silakan. Ngobrol-ngobrol santai. Sini. Ya. Kayak Ya, motivasi so, di Indonesia gitu. Ya. Ya duduk ya. Sing sing Wah, ngomong. Motivasi yo, santai yo. Kiri takut ya. Ya. Jadi ini Mas tolong perkenalan diri. Namanya siapa Mas ini? Ah. Mas? Nggak punya nama mas. Wah ini baru bangun ini. Ya. Jadi ini Mas Arif ya. Dia udah kembali Ya, untuk yang ketiga kalinya ya. Mau Woi. di kamera. Ya. mau cuci muka dulu guys. Ya sayang sekali ya. Jadi teman kita tadi itu Arif namanya ya udah balik ke sini untuk yang ketiga kalinya. Jadi tapi karena dia baru bangun tidur jadi dia ke bawah dulu cuci muka dulu ya sebentar. Jadi kita lanjutkan lagi Oh ya, sama ini, guys, ini di teman sini kita kan tiga apa? Tiga lantai guys. 3 Jadi, lantai. Kalau kamar mandinya di bawah. Oh.
Kam- kamar mandinya di luar gitu ya. Ya, di luar bukan di bawah. Kalau di tempat Mas sendiri itu bagaimana Mas? Kamar mandinya di luar, Mas? Oh, di dalam. Di dalam. Oh, jadi kamar mandinya di dalam, itu kamarnya di luar. Iya. Kamarnya di luar. luar. Kamar mandinya di dalam, itu kamarnya di luar, Mas. Kamarnya malah di luar. Gitu. Kalau mau lihat apatonya di pertanian, lihat video. Yang di bawah, guys. Oh, lihat video-video sebelumnya ya, Mas ya. Ya, di video-video sebelumnya juga diupload itu mengenai pekerjaan ya, apa saja yang dilakukan dan juga apatonya Mas itu sendiri, lingkungannya. Mungkin di situ juga ada mungkin foto-foto bosnya atau apa nama video Iya, bosnya. nanti ada, guys. Ya. Request aja, guys. Ya, jadi misalnya kalau teman-teman ingin menanyakan atau request sesuatu ya silakan dihubungi. Ini, guys. Silakan silakan di WA ya, di komen di bawah ya, dan supaya Masnya ini tetap bisa mengasihkan informasi, makin semangat mengasihkan informasi ke teman-teman ke teman-teman. Jangan lupa di subscribe supaya Masnya ini lebih giat lagi ya, lebih rajin lagi Siap, guys. untuk membuat video-video selanjutnya. Tak terasa sudah 44 menit. Ya, tak terasa Ora sudah. apa-apa, guys. Nah, Ngobrol santai. tapi sayang sekali ya. Sebenarnya di sini juga masih ada yang lain lagi. Oh iya, dan juga ada satu lagi informasi buat teman-teman. Ada bulan ini ya, itu ada teman kita satu lagi yang mau datang untuk yang kedua kalinya. Ya, jadi sekitar akhir bulan ini itu ada lagi teman kita yang datang untuk kedua kalinya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, ya itu kita bisa datang ke Jepang itu lebih dari sekali. Ya dulu sampai 2015 itu hanya sekali seumur hidup. Ya terutama yang buat yang Kenshusei ya. Tapi sekarang udah bisa Peraturannya udah beda. peraturannya berubah dan sekarang bisa berapa kali pun selama perusahaan mau menerima dan teman-teman juga mau bekerja di sini. Dan itu juga tidak hanya mau kembali perusahaan lama boleh atau mau pindah juga itu juga boleh ya. Dan kemarin juga ada ini teman kita yang ini Koheinya Mas itu yang dulunya bekerja di bidang pertanian, tapi dia setelah selesai 3 tahun dia pindah ke bidang kaigo dan ternyata itu bisa. Jadi mungkin kita juga ingin menanyakan ke Masnya itu kenapa itu bisa dan apa saja ya prosesnya yang dijalani oleh Mas apa yang kemarin tuh?